Februari ini memang kita fokus untuk promote tentang how to diagnose cancer untuk mengenal kanker lebih dini, lebih bagus itu sih. Kalau kita pernah lihat iklan di TV atau di mana-mana dulu dikatakan 1/10 perempuan Indonesia bisa kena kanker payudara katanya. Sekarang kalau kita cermati angkanya udah turun loh, 1/7 sekarang. Ada resiko untuk terkena kanker payudara pada perempuan di Indonesia. Kita membaginya berdasarkan jenis kelamin aja kali ya, karena memang ada organ yang tidak dimiliki laki-laki dan begitu juga tidak dimiliki oleh perempuan. Tapi secara general dari data yang kami dapatkan itu, angka kejadian tertinggi di Indonesia untuk laki-laki itu masih kanker paru-paru. Ya, sedangkan kalau untuk perempuan polanya sama seperti di dunia, di Indonesia juga kanker terbesar, terbanyak pada perempuan itu adalah kanker payudara. Nggak ada ceritanya kalau ada iklan kita lihat kanker bisa disembuhkan, tidak sebenarnya. Kanker itu bisa dikontrol, tidak bisa disembuhkan. Jadi kita, kalau bahasa awamnya kita menonaktifkan sel kanker dalam tubuh kita supaya dia tidak bereaksi. Kalau ditanya bahayanya, balik lagi, kanker itu ada kekhasannya, dia harus punya stadiumnya. Kita kenal stadiumnya, ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, yang paling lanjut stadium 4. Kalau stadium 4 berarti sudah penyebaran jauh, ya udah kemana-mana ya. Jadi kalau dibilang bahayanya bagaimana, kalau sudah stadium 4 sudah penyebaran jauh, ya memang what can we do gitu ya. Jadi biasanya kita hanya bisa optimalisasi, terapinya juga menjadi terapi paliatif, bukan terapi yang untuk mengobati, tapi untuk paliatif itu lebih untuk mempersiapkan dia, mengurangi gejalanya, menuju end of life. Itu harus kita persiapkan dengan baik, bukan berarti kita tidak berusaha. Kalau based on data sebenarnya di Global Cancer Statistic yang dirilis oleh WHO, dikatakan di tahun 2022 ya, sudah ada datanya rilis itu, di Indonesia itu ada 396.914 angka kejadian kasus baru di Indonesia. Dengan jumlah angka kematiannya sebesar 234.511. Ini yang terdata ya. Dan dikatakan di dunia, bahkan dengan memang polanya sama dengan di Indonesia, kanker ini menjadi penyebab kematian nomor 2 sekarang di dunia. Dengan di Indonesia itu dikatakan 136 orang per 100.000 penduduk, dengan angka ke-8 di Asia Tenggara. Kalau kita lihat bahwa BAB kita berdarah nih, sering BAB cair terus disertai darah, mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan sebelum ke endoskopi, kolonoskopi, teropong perut segala macam. Ada pemeriksaan darah samar pada kotoran yang bisa kita lakukan. Hal yang paling mudah mungkin yang bisa kita temukan di Indonesia dan sangat sering kita lihat bersama-sama itu adalah pap smear, mungkin salah satunya ya, metode screening yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya kelainan di organ reproduksi pada perempuan. Cek kesehatan berkala, nyalakan asap rokok, rajin berolahraga, diet yang seimbang, kelola stres, itu memang betul sekali ya. Intinya sih back to perilaku yang sehat, perilaku yang baik supaya lingkungan kita juga sehat. Cuman gini, kalau misalkan kita sudah hidup sehat tapi lingkungan kita tidak sehat juga kan susah ya. Jadi kalau misalkan mau hidup sehat, jangan lupa ajak sekeliling kita juga untuk sama-sama hidup sehat. Mengajak supaya sekeliling kita lebih waspada itu, jangan sampai kayak sinetron gitu. Kalau udah kena baru gitu kan. Nah justru mungkin dengan tidak berhenti melakukan promote seperti kerjasama San Sadikin dengan MCT Radio itu untuk mengajak semua orang supaya you don't have to be afraid gitu. Jangan takut, jangan khawatir bahwa pengobatan juga udah maju, udah lebih kekinian. Yang harus dipahami, kalau saya ada sesuatu hal yang tidak normal, segera saya periksakan diri karena akan lebih cepat, lebih baik hasilnya. Ada 2 katanya faktor yang bisa menyebabkan kanker, faktor internal sama eksternal. Faktor internal itu contohnya apa? Yaitu tadi faktor genetik ya. Jadi kalau kita sudah punya riwayat turunan, apakah itu bisa bikin kanker? Bisa, secara data 10-20% bisa kena secara genetik. Terus yang kedua mungkin yang faktor internal ini adalah tadi usia yang tidak bisa kita rubah, jenis kelamin yang tidak bisa kita rubah. Sedangkan kalau untuk faktor eksternal itu adalah faktor yang seharusnya bisa kita rubah secara diri kita sendiri. Contohnya apa? Faktor lingkungan. Tidak sehat, lingkungan yang tidak sehat, merokok, asap polusi udara, makanan-makanan yang kurang sehat. Termasuk yang perlu dipahami juga bahwa ternyata kanker itu bisa berasal dari infeksi virus atau bakteri. Kita kenal juga kan ya, seperti kanker serviks yang karena virus, juga karena ada bakteri juga pada kanker lambung, karena ada Helicobacter pylori, Epstein-Barr virus pada radang tenggorokan atau saluran pernafasan. Itu tuh ternyata bisa menjadi etiologi penyebab terjadinya kanker. Pasien kanker itu life is like a roller coaster. Jadi ketika kondisinya baik, dia mentalnya bagus, tapi ketika dia turun, dia jatuh dalam keadaan depresi yang berat. Nanti dia coba naik lagi, jatuh lagi, karena we never know. Besok, lusa, tahun depan kanker itu udah bisa kemana-mana kan. Apakah akan diam aja atau akan menyebar kemana-mana.
Saya tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan untuk Bapak Ibu semua listener di sana untuk tetap menjaga badan dan lebih aware sama yang namanya kanker. Kalau saya tidak berhenti, mudah-mudahan Bapak Ibu juga tidak berhenti untuk menyuarakan orang-orang di sekeliling Anda untuk tetap aware sama kanker. Karena kalau bukan kita, Anda, kamu, siapa lagi?